Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas materi kelas 11, yaitu berkaitan dengan dinamika rotasi. Khususnya, yaitu sebuah bahasan momen gaya. Ya. Sebagaimana yang materi yang sudah saya sampaikan di video yang pertama, bahwa dinamika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak benda dengan meninjau penyebabnya. Karena ini kita bicara tentang dinamika rotasi, yaitu kita akan bicara tentang penyebab dari benda berrotasi. Ya. Baiklah, langsung kita ke materi ya. Sebelum kita ke materi momen gaya, yang kita bicara adalah momen gaya. Terlebih dahulu kita mengingat kembali bahwa penyebab benda itu bertranslasi atau berpindah itu disebut dengan gaya. Di gaya adalah penyebab benda bertranslasi atau berpindah. Secara matematika sigma F sama dengan M dikali A. Nah, identik dengan gerak translasi, maka gerak rotasi itu juga ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Yaitu torsi atau momen gaya. Torsi atau momen gaya itu yang menyebabkan benda berrotasi atau berputar. Nah, maka nanti ada istilah atau definisi torsi, yaitu ukuran kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap suatu titik poros tertentu. Simbol dari momen gaya, jadi momen gaya penyebab benda berrotasi itu adalah ini, tau. Secara matematika, tau itu sama dengan R cross F. Apa R? R adalah lengan gaya, F adalah gaya. R adalah lengan gaya, F adalah gaya. Oke, kita lihat ini gambarnya seperti ini. Ini ada sebuah batang ditarik oleh gaya F, di mana di salah satu ujungnya itu dibuat tetap atau sebagai engselnya, sebagai porosnya. Kemudian di ujung lain itu ada gaya F1 namanya. Kalau ini F1 digerak terus bekerja, maka benda ini akan berputar karena F1-nya ini adalah apa? Sebagai pusatnya, sebagai engselnya. Nah, maka nanti F1 sebagai gayanya, maka panjang batang ini atau R itu sama dengan L-nya. Ini adalah lengannya. Yang perlu diperhatikan adalah antara gaya dan lengan itu harus tegak lurus. Ini tegak lurus ya, dan tegak lurus. Ya, maka sebuah batang panjang ini keterangannya, sebuah batang panjang L dilengkapi dengan sebuah engsel titik O sehingga batang L berputar dengan engsel pada pusat sumbu putarnya. Pada batang L diberikan gaya F1 tegak lurus L sehingga putarannya berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam. Untuk benda yang berputar arahnya ke kiri berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka nilainya biasanya negatif. Ya, kesepakatannya nilainya adalah negatif. Kalau searah jarum jam bernilai positif, maka tau 1 sama dengan min F1 kali L, gitu ya. Oke, untuk berikutnya, untuk gambar kedua, untuk B ya. Sebuah batang tadi yang seperti tadi, panjangnya L, kemudian pusatnya adalah di O ini. Kalau gayanya sekarang membentuk sudut theta, bagaimana? Gayanya membentuk sudut theta terhadap batang ini. Maka nanti gaya F2 yang bekerja pada batang L membentuk sudut arah perputaran yang ditimbulkan oleh gaya searah dengan putaran jarum jam. Ya, maka nanti perpanjang gayanya, kemudian pusatnya juga begitu sampai berpotongan tegak lurus. Maka lengannya itu yang ini, lengannya. Gayanya F2, lengannya adalah perpotongan tegak lurus. Nah, berapa besarnya lengan gaya itu? L sin theta. L-nya itu adalah ini, sin theta. Theta adalah sudut yang dibentuk oleh 2 terhadap batang. Atau nanti lebih mudahnya nanti diuraikan. Ya. Nanti ada di contoh soal ya. Oke, langsung kita bahas berikutnya. Nah, kalau nanti kita perhatikan, bagaimana kalau gayanya lebih dari 1? Kalau kita perhatikan nanti tadi, nah ini gayanya ini 1, ini juga 1. Bagaimana kalau gayanya lebih dari 1 yang mempengaruhi batang ini? Oke ya. Jika pada benda bekerja lebih dari sebuah gaya, maka
resultan momen gaya yang bekerja pada benda merupakan jumlah vektor dari setiap momen gaya. Jadi nanti pada setiap, kalau lebih dari satu gaya, maka merupakan hasil penjumlahan momen gaya yang bekerja pada benda itu. Nah, begitu tulis, tahu sama dengan sigma R cross F. Itu caranya ya. Oke, kita ambil contoh ya. Ini untuk satu gaya ya. Batang AB panjangnya 2 meter. Ini AB 2 meter. Dengan poros titik A, porosnya di A di sini. Dengan gaya besarnya 12 Newton membentuk sudut 60 pada seperti ini. Gayanya 12 Newton, sudutnya 60. Maka tentukan besar momen gaya yang bekerja pada batang AB tersebut. Ya kita bahas berarti. Maka apa? Kita uraikan dulu. Ya, tadi sudah sampaikan di materi depan bahwa diuraikan aja, lebih mudah. Maka kita buat sumbu X, sumbu Y. Yang mendatar adalah sumbu X, yang vertikal adalah sumbu Y. Maka sudutnya ada 60, begitu kan ya. Maka nanti yang yang pada sumbu X berarti F cos 60. F cos 60 ini adalah hasil penguraian vektor F terhadap sumbu X. Saya ulangi, F cos 60 adalah hasil penguraian vektor F terhadap sumbu X. Kalau F sin 60, apa ini? Hasil penguraian vektor F terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita perhatikan tadi bahwa lengan adalah harus tegak lurus ya, antara perpanjangan gaya dan pusatnya ya. Gitu. Ini sudah 60. Yang 60, yang 90 ya, yang 90 ini ada hanya F sin 60 saja. Jadi ini gayanya kan ini F sin 60 dan F cos 60. Ini sudah tidak kita perhatikan karena sudah kita uraikan menjadi dua pada sumbu X dan sumbu Y. Maka lengannya itu adalah ini. Lengannya adalah panjangnya ini. Nah, gayanya adalah F sin 60 saja yang berlaku. Kenapa? Ini tidak membentuk sudut 90. Nah, yang ini kan begitu. Nah, maka nanti to-nya, momen gayanya itu adalah F sin 60 AB. F sin 60 AB gitu. F-nya 12, sin 60 adalah setengah akar 3. Kemudian AB-nya adalah 2 ya. AB-nya adalah 2. Maka tinggal mengalihkan, hasilnya adalah 12 akar 3 Newton meter begitu ya. Oke, untuk berikutnya gayanya lebih dari satu ini. Batang dipengaruhi oleh 4 gaya. Ada F1, F2, F3, dan 4 seperti gambar ya. Ini batang dipengaruhi oleh 4 gaya ini. A, B, C, D. F1, F2, F3, dan F4 ya. Oke, kita lihat sekarang ya. Jika massa batang diabaikan, maka nilai momen gaya terhadap titik A berapa? Nah, ini pilihannya. A, B, C, D, E. Gitu ya. Oke, kita bahas. Kita coba ya. Karena ini nanti pusatnya di A ya. Pusatnya kan di A di sini. Maka nanti momen gaya pada F1, itu besarnya 0. Karena apa? Dia tidak punya lengan. Dia tidak punya lengan ya. Tidak punya jarak gitu ya. Maka nanti F1 berarti tau 1 begitu ya. Itu besarnya 0 di sini. Maka nanti lihat ya. Nah, maka tinggal begini saja. Ada F2, F3, F4. Gitu. Ya. Dengan pusat rotasi di titik A, batang akan berotasi berlawan arah jarum jam jika bila F3. Nah, ini caranya. Ini ya. Kita lihat pertama, ini ada F2, ada F3, ada F4 ya. Jadi nanti tau 2, tau 3, tau 4 gitu. Sekarang kita mulai dari F2. F2 ini kalau ini menjadi pusatnya di A, maka ini kalau kita tarik ke bawah berarti dia akan berputar searah jarum jam. Maka nilainya positif. Saya ulangi, F2 ini kan ke bawah arahnya, A menjadi pusat. Maka kalau ini kita tarik berdasarkan F2 saja, maka dia cenderung berputar searah jarum jam. Maka nilainya positif. F2 kali RAB. Ini tau 2. Tau itu kan F kali R gitu ya. Jadi F2 kali RAB. Sampai di sini. A sampai B. Nah, kemudian untuk F4 ini langsung F4 ya. Nah, karena yang positif ya. Oke, F4. Berarti positif ya, yang F2. Sekarang untuk F4 juga positif karena arahnya ke bawah. Ya, kalau kita putar berarti
searah jarum jam. Jadi tergantung pusatnya di mana. Kalau ini kita tarik berdasarkan F4 saja, maka dia cenderung arahnya searah putaran jarum jam, berarti bernilai positif. Berarti F4 kali RAD. Tadi misalnya kan dari A, maka 2 tambah 1 tambah 3 atau RAD begitu ya. Nah, untuk F3 khusus F3 karena dia arahnya ke atas, kalau ini menjadi pusatnya A-nya, maka ini kalau kita tarik F3 saja maka cenderung berlawanan dengan putaran jarum jam, berarti negatif. Jadi min F3 kali RAC begitu. Maka F2 kita ganti angka 4, RAB-nya kita ganti 2, kemudian F4-nya kita ganti 10 gitu kan. Kemudian RAD-nya 6 dan 2 tambah 1 tambah 3 gitu kan. Nah, kemudian F3-nya adalah ini kan 5, RAC berarti 2 tambah 1 berarti 3 ya. 4 kali 2, 10 kali 6, min 5 kali 3 berarti 8 tambah 60 dikurangi 5, nah sama dengan 53. Jadi jawabannya adalah 53 Newton meter. Gitu ya. Oke, saya kira mudah ya. Nah, baiklah, mungkin sementara itu terima kasih. Jangan lupa, usaha yang keras dan doa yang sungguh-sungguh adalah wujud lain dari keajaiban. Selamat bertemu dengan video-video fisika lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.